Jemaat yang terkasih, ibadah kita pada hari ini kita landaskan di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita anugerah dari Allah Bapa dan kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan penyertaan yang sempurna dari Allah Roh Kudus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya berharap kita dalam keadaan yang baik dan dalam perlindungan Tuhan. Kita patut mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, atas anugerahnya, dan atas pengorbanannya untuk diri kita. Kita yang tidak layak, dilayakannya untuk masuk bersama-sama bersekutu di dalam kekudusannya. Mari kita agungkan Dia, kita sembah Dia, sebab Dia yang layak diagungkan. Kau pencipta hidupku, Kau pelihara jiwaku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Pemilik hidupku, dalam kasih setiamu, Yesusku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya, Yesus, Kaulah pujian bagiku. Lagu ini sekali lagi. Kau pencipta hidupku, Kau pelihara jiwaku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Setiamu, Yesusku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Yang awal, yang akhir dari segalanya, Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Bagiku. Kaulah yang awal, Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya, Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya, Yesus, Kaulah pujian bagiku.
bersatu dalam doa. Benar Tuhan, Engkaulah Allah yang layak. Engkaulah Allah yang satu-satunya kami puji dan kami sembah. Kami datang ke hadapan-Mu Tuhan dengan segala dosa kami, dengan segala kelemahan kami, segala kekurangan kami, ketakutan hati kami Tuhan. Kami mau serahkan kepada Engkau. Sebab kami tahu Engkaulah Allah yang pemilik hidup kami. Engkaulah Allah satu-satunya dalam hidup kami. Kami datang Tuhan, menghadap tahta-Mu yang kudus. Sucikanlah setiap kami. Biarlah kami boleh menikmati hadirat-Mu hari ini. Biarlah kuasa-Mu penuh dalam hidup kami. Biarlah hidup kami ditransformasi oleh Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan pelanggaran kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih Allah atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Saudara, kita patut bersyukur, kita patut berterima kasih karena hanya Dialah Allah yang peduli, Allah yang sangat mengasihi kita. Dia ingin supaya setiap kita mengasihinya dengan akal budi kita, dengan seluruh jiwa kita, dengan hati kita. Mari kita sama-sama pujikan, Ajarku Berdiam. Ku berdiam dekati hati-Mu di saat ku berbalik temukan cinta-Mu. Di sana Kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku dambah hadimu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanya untukmu, segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu di saat ku berbalik temukan cinta-Mu. Di sana Kau
menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Diam, ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu. Indah ku terkagum dan ku bawa akan hidupku dan membuat hatiku menjadi baru. Bahagiaku mengenalmu. Diam ku terpaku. Diam, ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu. Indah ku terkagum dan ku bawa akan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru. Bahagiaku mengenalmu. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mempersiapkan setiap hati kita untuk memasuki firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh mentransformasi diri kita, boleh menilai setiap diri kita. Biarlah firman Tuhan itu hidup dalam diri kita, bukan hanya di telinga kita saja, tapi di setiap aspek kehidupan kita. Dia mau supaya kita memuliakan Dia dalam setiap aspek kehidupan kita. Biarlah hidup kita diubahkan menjadi seputih bulu domba. Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milik-Mu. Kerinduanku tinggikan nama-Mu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam-Mu. Ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Katakan, Bapa, Kau setia, sebab Dia tidak pernah meninggalkan setiap kita. Biarlah pujian ini menjadi komitmen bagi setiap kita. Bapa, Kau setia, takkan meninggalkan,
Ya, jemaat yang terkasih, senang bisa bertemu kembali di dalam ibadah di hari Minggu ini tanggal 18 Oktober. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan tema transformasi dari manusia lama menjadi manusia baru. Sebelumnya, mari kita mulai di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur ya Tuhan, kalau pagi ini kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami rindu kuasa Roh Kudus-Mu yang memimpin setiap hati kami ya Tuhan. Jemaat Tuhan, berikan hati yang mau tunduk, hati yang mau taat, hati yang dibukakan untuk mengerti senantiasa apa yang akan diberitakan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan hamba-Mu ya Tuhan yang akan memberitakan kebenaran firman Tuhan, biarlah Tuhan yang pimpin dengan kuasa yang dari Tuhan saja, supaya apa yang dikatakan adalah sungguh-sungguh kebenaran yang seturut dengan kehendak Tuhan. Kami serahkan waktu pemberitaan firman ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Ya, jemaat yang terkasih, pagi ini dengan tema tadi transformasi dari manusia lama menjadi manusia baru, itu diambil dari kitab Kolose pasal yang ketiga ayat 15, ayat yang kelima sampai ayat yang ke-17. Saya ulangi, dari Kolose pasal yang ketiga ayat yang kelima sampai ayat yang ke-17. Saya akan membacakannya bagi kita semua. LAI memberikan judul Manusia Baru. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam di dalam segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Ya, jemaat yang terkasih, sampai demikian kebenaran firman Tuhan. Nah, jemaat yang terkasih, seperti kita ketahui, gereja itu adalah persekutuan dari orang-orang kudus. Nah, siapakah yang dimaksud dengan persekutuan dari orang-orang kudus ini? Persekutuan orang kudus itu adalah kumpulan dari orang-orang di sepanjang masa, di sepanjang abad yang sudah mengalami transformasi iman atau yang sudah mengalami kelahiran kembali atau yang biasa disebut sudah menjadi manusia baru. Nah, orang-orang yang sudah memiliki transformasi iman ini adalah orang-orang yang menjadi pewaris kerajaan Allah. Dalam arti mereka adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Nah, tetapi pada kenyataannya seringkali kalau kita melihat di beberapa gereja mungkin
kita banyak melihat orang-orang yang menyebut dirinya Kristen tapi ternyata belum mengalami transformasi iman atau belum mengalami kelahiran kembali atau belum bisa disebut sebagai manusia yang baru. Bahkan tak jarang kalau kita melihat jemaat gereja itu tidak diberikan pengajaran yang penting, yaitu tentang kelahiran kembali ini. Terkhusus gereja-gereja yang mungkin berlatar belakang etnis, itu biasanya generasi-generasi gereja, anak-anak, remaja, pemuda, itu pergi beribadah ke gereja karena mereka mengikuti orang tua mereka. Nah, pada akhirnya yang terjadi adalah mereka hanya sebatas rutinitas saja beribadah. Bahkan kalau kita melihat juga pengajaran katekisasi di dalam gereja-gereja itu biasanya dilakukan hanya sebatas rutinitas. Apalagi kalau orang-orang yang mau menikah biasanya harus ada surat CD, ya, baptis dewasa. Nah, ini merupakan satu persyaratan saja, tetapi dalam pengajaran, dalam katekisasi itu sebenarnya pengajaran tentang kelahiran kembali, tentang transformasi iman, tentang manusia baru itu sering diabaikan, tidak ditekankan secara khusus bagi generasi gereja. Nah, sehingga yang terjadi adalah apa? Di dalam kehidupan jemaat masih banyak jemaat yang masih melakukan kebiasaan-kebiasaan, bahkan memiliki pola pikir, bahkan praktik-praktik yang mengikuti cara-cara duniawi, yang masih berada di dunia manusia yang lama. Nah, maka tak heran kalau kita melihat orang-orang baik itu dari dalam gereja ataupun orang-orang yang ada di luar gereja itu mungkin selalu bertanya-tanya, mengapa si A seperti ini? Mengapa si B seperti ini? Orang-orang di dalam bahkan mungkin dari luar gereja akan bertanya-tanya, mengapa kalau si A itu sudah diselamatkan, tapi kenapa kehidupannya tidak menunjukkan kehadiran kerajaan sorga itu di dalam hidupnya? Jika mereka disebut sebagai pewaris kerajaan sorga, bukankah mereka itu adalah orang-orang yang seharusnya memiliki kekudusan hidup? Bukankah karakteristik dari surga itu adalah kekudusan dan kebenaran? Tetapi mengapa mereka tidak menunjukkan kekudusan dan kebenaran itu di dalam kehidupan komunitas? Apakah itu kehidupan komunitas di dalam keluarga, di dalam gereja, di tempat usaha, di kantor, atau di lembaga apapun tempat kita memiliki relasi? Kemudian orang akan terus bertanya, mereka orang-orang yang sudah menyebut dirinya Kristen. Setiap hari Minggu pergi beribadah. Tetapi kenapa selalu saja yang tampil dalam hidupnya itu adalah karakter-karakter yang sifatnya masih duniawi. Kalau mereka disebut sebagai persekutuan orang-orang kudus, mengapa hidup mereka terus-menerus menunjukkan cara-cara duniawi? Nah, jemaat yang terkasih, tentu pertanyaan mengapa inilah yang sering kali dipertanyakan oleh banyak orang. Nah, jemaat yang terkasih, pertanyaan mengapa tadi mungkin akan kita temui di berbagai macam gereja dimanapun kita berada. Tapi apa yang firman Tuhan katakan tentang cara hidup orang yang sudah mati dan bangkit dengan Kristus? Firman Tuhan hari ini mengatakan bahwasanya orang yang sudah menjadi manusia baru itu hidupnya akan terus-menerus menunjukkan karakter yang semakin hari semakin dikuduskan. Nah, selanjutnya bagaimana kita menandai atau mengenali orang-orang yang sudah menjadi manusia baru itu? Orang-orang yang sudah mati dan bangkit bersama dengan Kristus itu. Nah, yang pertama caranya kita mengenali yaitu orang yang sudah menjadi manusia baru itu akan menanggalkan segala sesuatu yang duniawi. Sekali lagi, orang yang sudah menjadi manusia baru itu akan menanggalkan segala sesuatu yang duniawi. Nah, jemaat yang terkasih, kalau kita melihat jemaat Kolose ini dibangun oleh Epafras di pasal yang pertama. Epafras di sini sudah mengajarkan tentang
iman yang menyelamatkan di dalam Kristus kepada jemaat di Kolose. Iman yang bagaimana? Yaitu iman yang menyatakan bahwasanya dirinya sudah mati dan bangkit bersama dengan Kristus. Nah, tentunya sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, maka seharusnya jemaat Kolose harus menunjukkan mereka itu memiliki karakteristik sikap dan perilaku yang menjadi manusia baru dan menanggalkan manusia yang lama, yang belum mati dan bangkit bersama dengan Kristus. Nah, orang-orang yang belum mengalami kematian dan kebangkitan bersama dengan Kristus ini, itu karakternya dituliskan di sini di dalam ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-9a. Nah, yang pertama di situ dikatakan, dengan tegas Paulus meminta jemaat Kolose untuk membuang seluruh, garis bawahi kata seluruh cara hidup manusia lama. Nah, apa saja yang dimaksud oleh Paulus dengan seluruh itu? Nah, seluruh itu adalah pandangan, cara pandang jemaat, pola pikir jemaat, nilai-nilai kehidupan yang dimiliki oleh jemaat. Kemudian kebiasaan-kebiasaan jemaat, kemudian praktik-praktik kehidupan jemaat yang masih berorientasi pada kehidupan manusia lama, itu semua harus dibuang. Garis bawahi kata harus dibuang. Nah, di ayat yang ke-5 tadi Paulus memberikan perintah untuk mematikan manusia lama yang berorientasi pada duniawi yang berhubungan dengan kejahatan seksual. Nah, kejahatan seksual apa saja yang diperintahkan oleh Paulus untuk dibuang oleh jemaat Kolose, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, serta nafsu jahat. Dan kalau kita melihat Paulus telah menutup cara hidup manusia lama tentang kejahatan seksual itu dengan kata keserakahan. Jadi kejahatan seksual ini disamakan oleh Paulus dengan kata keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Nah, mengapa Paulus menyamakan dosa atau kejahatan seksual ini dengan penyembahan berhala atau kerakusan? Karena orang yang dikuasai oleh kejahatan seksual itu tidak akan pernah merasa puas sama orang yang rakus. Orang yang rakus tidak akan pernah merasa puas dengan apa yang dimiliki. Itulah makanya Paulus menyamakan kejahatan seksual ini dengan keserakahan. Nah, tentu saja orang yang masih dikuasai oleh kejahatan seksual ini tentunya akan menerima murka Allah pada waktunya Tuhan. Dan selanjutnya kalau kita melihat, Paulus juga meminta jemaat di Kolose itu untuk membuang segala bentuk dosa kemarahan. Apa saja bentuk dosa kemarahan itu? Yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor. Dan kemudian kalau kita melihat dosa kemarahan ini ditutup oleh perintah supaya jangan kamu saling mendustai. Karena apa? Karena orang yang dipenuhi dengan dosa kemarahan itu tentu akan melukai sesama anggota tubuh Kristus. Makanya dosa kemarahan ini disamakan oleh Paulus dengan mendustai. Nah, jemaat yang terkasih, mungkin sebagian kita pernah mendengar atau membaca salah seorang bapak gereja kita yang bernama Agustinus yang biasa dijuluki dari Hippo. Yaitu adalah seorang yang terkenal dengan tulisan-tulisannya. Salah satunya, bahkan ada dua yang saya tahu, itu bukunya adalah The Confession. Nah, The Confessions ini adalah buku yang berisi tentang bagaimana hidupnya mengalami transformasi. Jadi di dalam buku ini, Agustinus menceritakan tentang riwayat kehidupannya. Dan kemudian bukunya yang terkenal satu lagi adalah The City of God. Nah, The City of God ini secara khusus di sini Agustinus menulis tentang
dirinya yang menentang tentang perbudakan dan perdagangan anak. Nah, ternyata Agustinus ini sebelum dia sungguh-sungguh mengikuti pengajaran tentang kekristenan, ternyata sebelumnya dia adalah orang yang sungguh-sungguh jahat di hadapan Tuhan. Masa mudanya itu adalah masa muda yang penuh dengan kekelaman, penuh dengan dunia yang hitam, penuh dengan hal-hal yang gelap. Nah, kalau kita melihat perjalanan di masa hidupnya sebelum dia menjadi manusia baru, ternyata Agustinus ini adalah seorang yang dikuasai oleh nafsu birahi. Dan di dalam masa mudanya yang penuh dengan hawa nafsu ini, Agustinus sempat berhubungan dengan beberapa wanita, bahkan dia akhirnya memiliki anak di luar pernikahan. Dan selanjutnya dia hidup bersama dengan anaknya, dengan istrinya, tanpa ada ikatan pernikahan. Dan ibunya yang bernama Monica, dari mudanya Agustinus yang dilihat anaknya ini penuh dengan hawa nafsu, si ibu ini terus berdoa supaya suatu saat Tuhan bekerja untuk mempertobatkan Agustinus. Dan ternyata genap pada waktunya Tuhan, Agustinus akhirnya menerima Tuhan dengan cara yang luar biasa. Pada suatu waktu Agustinus mendengar seorang anak kecil yang bernyanyi dalam bahasa Latin, Tolle lege, yang artinya ambillah, bacalah. Dan saat itu Roh Kudus bekerja untuk Agustinus supaya dia membuka Alkitab. Dan akhirnya Roh Kudus menunjukkan satu ayat yang membuat dirinya langsung bertobat, mengakui dosa dan pelanggarannya di hadapan Tuhan. Ayat itu adalah dari kitab Roma pasal yang ke-13 ayat 13 sampai 14 yang berkata demikian. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Nah, jemaat yang terkasih, kebenaran firman Tuhan yang dibaca pada saat itu oleh Agustinus telah mentransformasi imannya, dan Agustinus akhirnya mempersembahkan dirinya hanya untuk Tuhan. Bahkan ia meninggalkan kekasihnya, ia membawa anaknya dan ibunya pindah ke satu kota yang bernama Hippo, dan selanjutnya di akhir hayatnya dia menjadi seorang uskup di kota Hippo. Makanya dikatakan Agustinus dari Hippo. Nah, jemaat yang terkasih, ketika iman itu sudah mentransformasi hidup jemaat, maka berarti kita harus menanggalkan, kita harus membuang segala hawa nafsu kita, segala kejahatan seksual yang mungkin menguasai kita, atau keserakahan, kegeraman, kemarahan yang menguasai kita. Untuk kita bisa menampilkan kehidupan yang memancarkan manusia yang baru. Nah, yang kedua, bagaimana cara kita mengenali orang yang sudah menjadi manusia baru itu? Orang yang sudah menjadi manusia baru itu akan memiliki pola kehidupan yang selaras atau berpadanan dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, jemaat yang terkasih, kalau kita melihat di sini selanjutnya, Paulus meneruskan pembahasannya tentang paradigma yang baru tentang kemanusiaan, yaitu manusia semuanya adalah gambar dan rupa Allah. Jadi setiap perbedaan, setiap apapun yang memisahkan status manusia, itu semua harus dibuang. Karena apa? Karena Galatia 3 ayat 28 itu berkata, semua orang yang sudah menjadi manusia baru adalah satu di dalam Kristus. Jadi paradigma yang lama yang menganggap suku mungkin Tionghoa, atau mungkin suku Jawa, atau mungkin suku Batak, atau mungkin suku Ambon, itu lebih dominan, lebih superior dibandingkan suku lainnya, itu semua harus dibuang.
Paradigma tentang kemanusiaan itu yang menjadi pemisah harus dibuang karena kita semua satu di dalam Kristus. Kemudian membedakan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, tuan dengan hamba atau tuan dengan budak. Itu semuanya harus dikikis, semuanya harus dibuang. Kalau kita melihat pembahasan tentang kemanusiaan ini ditutup dengan kesimpulan bahwasanya tidak ada strata, tidak ada kelas, tidak ada golongan, tidak ada etnis. Karena semuanya kita adalah satu di dalam Kristus. Nah, jemaat yang terkasih, kalau kita melihat ada suku-suku tertentu yang masih menerapkan sistem perbudakan, seharusnya jika di dalam suku itu ada orang yang sudah menjadi manusia baru, seharusnya dia bisa menjadi berkat untuk mengajar apa yang benar menurut kebenaran firman Tuhan. Karena kebenaran firman Tuhan itu harus bisa menembus budaya yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena paradigma yang kita miliki bahwasanya setiap manusia adalah gambar dan rupa Allah. Jadi tidak ada pemisahan, tidak ada perbedaan. Karena kita semua satu di dalam Kristus. Seperti 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 9 itu berkata bahwa kita adalah rekan sekerja Allah. Nah, selanjutnya kalau kita melihat karakteristik selanjutnya yang diajarkan oleh Paulus tentang manusia baru ini, yaitu adanya kebaikan moral. Nah, sebagai orang-orang yang sudah dipilih, sebagai orang-orang yang sudah dikuduskan, sebagai orang-orang yang sudah dikasihi, Paulus memberikan perintah supaya orang yang sudah diselamatkan itu melakukan kebaikan-kebaikan moral. Nah, kebaikan-kebaikan moral ini sama seperti yang Paulus tuliskan di dalam Galatia pasal 5 tentang buah roh. Nah, di antaranya orang yang sudah menjadi manusia baru itu harus mengerjakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, dan mengampuni. Dan untuk setiap orang-orang yang mengaku dirinya adalah pengikut Kristus, orang-orang kudus, kasihlah yang mengikat, kasihlah yang mempersatukan serta menyempurnakan persekutuan di antara orang-orang kudus. Dan kemudian akhirnya di sini Paulus meminta kepada jemaat Kolose untuk memiliki kehidupan yang selaras atau sepadan dengan kebenaran firman Tuhan itu dengan penuh ucapan syukur. Nah, untuk itu jemaat yang terkasih, ketika firman Tuhan hari ini berkata bahwasanya hidup kita itu harus berpadanan dengan kebenaran firman Tuhan. Tunjukkanlah apa yang sudah kita imani itu, bahwasanya hidup kita memang selaras dengan kebenaran firman Tuhan yang diajarkan kepada setiap kita. Nah, jemaat yang terkasih, mungkin sebagian kita pernah mendengar bagaimana kisah seorang Mahatma Gandhi. Nah, Mahatma Gandhi sebenarnya adalah seorang yang sangat tertarik dengan pengajaran Yesus terkhusus tentang khotbah di bukit. Dia adalah seorang pengacara yang handal saat itu di Afrika, dan teman-temannya ternyata yang pada umumnya adalah misionaris memberitakan Injil kepada Mahatma Gandhi ini. Sehingga Mahatma Gandhi pun mulai mencari kebenaran firman Tuhan di dalam Alkitab dan dengan rajin membaca Alkitab. Dan inilah yang membuat seorang Mahatma Gandhi itu kepingin untuk masuk beribadah bersama-sama dengan persekutuan orang-orang seiman di dalam gereja. Karena dia ingin lebih mengetahui tentang pengajaran Yesus yang mengajarkan tentang cinta dan kasih. Nah, tetapi ternyata apa yang dilihat oleh seorang Mahatma Gandhi ini, ternyata Mahatma Gandhi menerima perlakuan yang sifatnya rasis. Bahkan orang yang memperlakukannya dengan rasis ini adalah seorang penatua gereja berkulit putih. Nah, penatua ini menyambut kedatangan Mahatma Gandhi dengan kesombongannya yang menganggap Mahatma Gandhi itu adalah seorang manusia yang memiliki strata yang lebih rendah. Dan penatua gereja ini berkata demikian, "Mau kemana kamu orang kafir?" Nah, kalau kita melihat jika penatua gereja ini memang sudah sungguh-sungguh mengalami transformasi iman, sudah mengalami kematian dan kebangkitan bersama dengan Kristus.
Bukankah tentunya dia akan seperti malaikat di surga yang akan begitu bersuka cita ketika satu orang bertobat di hadapan Tuhan. Tetapi ternyata yang terjadi adalah kebalikannya. Penatua ini setiap hari mungkin pergi ke gereja mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi firman Tuhan itu tidak mengubahkannya. Tidak ada keselarasan dari apa yang didengarnya. Apa yang ada di dalam mulutnya. Itu tidak sesuai dengan apa yang ditunjukkan dalam kehidupannya sehari-hari. Terkhusus dalam menyambut seseorang yang mau tahu tentang pengajaran Yesus. Alhasil apa yang terjadi? Mahatma Gandhi yang sudah begitu takjub dengan pengajaran Yesus akhirnya berkata seperti ini. Jika kehidupan orang-orang Kristen dalam teladan Kristus, seluruh dunia akan menjadi Kristen. Nah, jemaat yang terkasih, kita semua manusia, seperti saya katakan tadi, adalah gambar dan rupa Allah. Di dalam Kristus tidak ada lagi perhambaan, di dalam Kristus tidak ada lagi perbedaan suku, di dalam Kristus tidak ada lagi perbedaan kasta. Yang ada kita adalah satu tubuh di dalam Kristus dan kasihlah yang mengikat antara persekutuan orang-orang kudus. Nah, jemaat yang terkasih, pada hari ini kebenaran firman Tuhan mengajarkan kepada setiap kita. Jika ada di antara kita, jemaat yang mungkin setiap hari kita datang ke gereja sebelum masa pandemi atau mungkin sampai 3 atau 4 kali kita datang beribadah kepada Tuhan, mendengar firman Tuhan. Bahkan hampir setiap hari gereja kita dalam masa pandemi ini melayani ibadah-ibadah online. Bahkan mungkin kita juga mendengar atau melihat berbagai macam pengajaran ibadah online yang disediakan di dalam media sosial. Itu tidak akan berarti kalau kita masih memancarkan kehidupan kita yang sebagai manusia lama. Paulus berkata, buanglah itu semua, seluruhnya. Mulai dari paradigma kita, kebiasaan-kebiasaan kita, praktik-praktik kehidupan kita, buanglah itu semua. Buanglah hal-hal yang menyangkut dengan segala macam hal-hal yang duniawi, manusia lama kita. Dan selaraskanlah semua sikap kita, perilaku kita dengan pengajaran firman yang kita dengar hampir setiap hari. Supaya sungguh orang lain melihat bahwasanya kita adalah manusia, orang-orang di dalam gereja, persekutuan orang-orang kudus yang benar-benar memiliki kekudusan hidup. Supaya pertanyaan tadi mengapa itu tidak lagi kita dengar dari orang-orang yang ada di dalam jemaat maupun orang-orang dari luar jemaat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan. Kalau kami sudah diingatkan pada hari ini, untuk setiap kami ya Tuhan boleh memancarkan manusia baru dalam kehidupan komunitas kami. Tuhan ampuni kami, jika selama ini Tuhan kami berulang kali diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Tetapi kami tidak mau berubah, tidak mau mengalami transformasi iman. Ampuni kami ya Tuhan. Biarlah kami boleh melihat bagaimana kuasa Roh Kudus yang sudah mentransformasi seorang Agustinus. Memang bukan setiap kami ya Tuhan Engkau panggil menjadi seorang hamba Tuhan. Tapi setiap kami Tuhan panggil untuk mengalami transformasi iman. Untuk itu Tuhan ketika kebenaran firman ini dinyatakan kepada setiap kami. Jika kami adalah orang-orang yang masih dikuasai oleh kedagingan kami, hawa nafsu duniawi kami, dikuasai oleh manusia lama kami yang jauh dari kebenaran firman Tuhan. Ubahkanlah kami ya Tuhan. Berikanlah kami hati yang mau tunduk, hati yang mau taat, hati yang senantiasa mau diubahkan. Untuk semakin hari kami boleh semakin memancarkan kehidupan surgawi itu ya Tuhan. Kami boleh menghadirkan kerajaan surga di tengah-tengah komunitas kami. Kami boleh menunjukkan kekudusan dan kebenaran hidup di dalam komunitas kami.
Biarlah ya Tuhan Kau senantiasa yang memperlengkapi setiap kami ya Tuhan, supaya kami semakin hari boleh memancarkan kehidupan yang sungguh-sungguh sudah menjadi manusia baru. Terima kasih ya Bapa. Berkati supaya kami terkhusus pemimpin-pemimpin gereja ya Tuhan, boleh memancarkan kehidupan orang-orang yang sudah dikuduskan dan dibenarkan. Supaya jemaat juga boleh melihat kami adalah orang-orang pilihan Tuhan yang sungguh-sungguh sudah mengalami transformasi iman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri. Kita mau sama-sama ikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Tiba saatnya kita memberikan persembahan kita sebagai ucapan syukur kita kepada Allah. Jemaat boleh memberikan persembahan lewat nomor rekening di bawah ini, atau bisa langsung bawa ke kantor gereja pada jam kerja. Sambil persembahan dijalankan, mari kita angkat pujian, hitung berkat-Mu. Bila gelombang kehidupan menimpa, hati jadi takut dan putus asa. Jangan lupa berkat Tuhan hitunglah, pasti kau tercengang akan karyanya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah Bait yang kedua. Adakah berat bebanmu menekan, dan salib yang kau pikul melelahkan? Hitung berkatnya, pastilah kau lega. Kau kan berdirang dan terus memuji-Nya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Jemaat terkasih, kita akan menaikkan doa untuk persembahan dan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, Engkau sungguh baik, teramat baik di dalam kehidupan kami. Tuhan sudah mencukupkan, menyediakan segala sesuatu yang kami butuhkan. Bukan karena kekuatan kami, bukan karena kemampuan kami. Tapi Tuhan memberikan itu supaya kami boleh mengucap syukur di hadapan Tuhan. Karena sungguh Tuhan yang telah menyediakan segala sesuatu yang kami butuhkan. Ketika saat ini Tuhan, kami boleh memberi bagi rumah Tuhan. Biarlah Tuhan Kau yang memberikan hikmat bijaksana kepada setiap orang yang bertanggung jawab untuk mengelolanya. Supaya dengan penuh rasa takut dan hormat boleh menggunakan setiap persembahan yang sudah dipercayakan jemaat ini untuk kemuliaan Tuhan saja. Dan berkatilah ya Tuhan untuk setiap pekerjaan,
usaha yang dikerjakan oleh setiap jemaat Tuhan. Di masa-masa ini adalah masa yang sulit, tapi kami percaya berkat Tuhan terus mencukupkan. Berkat Tuhan yang akan terus menyediakan apa yang jemaat butuhkan. Biarlah ya Tuhan senantiasa Engkau yang terus membuka tingkap-tingkap berkat-Mu bagi jemaat Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami juga terkhusus berdoa membawa setiap jemaat Tuhan yang mungkin dalam keadaan sakit. Apakah itu dirawat di rumah, apakah itu di rumah sakit, untuk keluarga juga yang menjaga dan merawat. Tuhan, Engkau yang memberkati setiap mereka. Hiburkan mereka, berikan mereka semangat, berikan mereka kekuatan untuk menjalani hari-hari yang berat ya Tuhan. Dan biarlah Engkau yang terus meneguhkan iman mereka, supaya hanya Kristus yang boleh menjadi pokok utama dalam pikiran mereka. Supaya mereka Tuhan boleh sungguh-sungguh mengingat hidup mati mereka adalah milik Kristus. Dan untuk yang menjaga, yang merawat, juga Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, dan kesabaran untuk melayani dengan penuh belas kasih dan sabar. Tuhan kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang saat ini mungkin masih berada di luar kota karena pekerjaan atau karena sesuatu hal. Tuhan juga yang menjagai, melindungi mereka. Tuhan yang memberkati usaha pekerjaan mereka dan studi mereka. Kami juga terus berdoa ya Tuhan untuk kesatuan hati jemaat Tuhan. Terkhusus ya Tuhan untuk para hamba Tuhan dan majelis. Kami rindu ya Tuhan gereja ini boleh memiliki orang-orang yang semakin bertumbuh, semakin dewasa di dalam Kristus. Semakin banyak orang-orang yang mengalami transformasi iman di dalam gereja kami ini. Kami juga berdoa ya Tuhan kiranya Engkau yang berkati ibadah-ibadah online di tengah kebosanan, kejenuhan yang mungkin sudah kami alami tengah wabah pandemi ini. Tuhan kuatkan kami untuk tetap beribadah kepada Tuhan, menaikkan sembah hormat kami, merendahkan diri kami di hadapan Tuhan. Tuhan Kau juga yang berkati para jemaat Tuhan yang mungkin saat ini sedang studi secara online, ibu-ibu yang harus melayani anak-anak mereka ya Tuhan, di tengah-tengah wabah ini begitu sulit dan membutuhkan kesabaran yang begitu tinggi. Tuhan yang menopang mereka, Tuhan yang menghiburkan mereka, Tuhan yang memampukan setiap orang-orang yang saat ini sedang studi ya Tuhan untuk boleh mengerjakan tugas-tugas mereka dengan baik. Tuhan kami juga rindu generasi gereja ini adalah generasi yang takut akan Tuhan. Supaya kami ya Tuhan keluarga-keluarga boleh menanamkan iman yang benar itu kepada seisi rumah kami. Terima kasih ya Bapa. Engkau juga yang memberkati pemerintahan baik pusat, baik daerah ya Tuhan, untuk menanggulangi wabah pandemi ini ya Tuhan. Biarlah mereka boleh berkoordinasi dengan baik. Tuhan berikan mereka senantiasa hikmat, bijaksana untuk mengambil keputusan yang penting ya Tuhan di tengah-tengah bangsa kami ini, tengah-tengah kota kami ini. Kami juga rindu Tuhan yang mendudukkan orang-orang kudus-Mu, orang-orang yang boleh mengambil keputusan yang penting di tengah-tengah bangsa dan kota kami ini. Orang-orang yang boleh menjadi teladan di tengah-tengah bangsa dan kota kami. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami, pengharapan kami yang kami naikkan hanya di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Kiranya sepanjang minggu ini kita dapat memancarkan manusia baru, manusia yang sudah mengalami transformasi iman. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan menyanyikan doksologi, kemudian doa berkat dan lagu Amin. Jemaat yang terkasih, terimalah berkat dari Tuhan.
Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita kasih karunia mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat terkasih, dipersilakan duduk, silakan mengambil waktu teduh. Tuhan Yesus memberkati.